warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari Kelompok 8. Dengan aku Novia, aku Rista, dan aku Yayu. Kira-kira hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau kunjungan budaya. Nah, tempat pertama yang akan kita kunjungi adalah Museum Gedung Sate. Penasaran kan perjalanan kita hari ini? Let's get to started! Gedung Sate adalah ikon dari kota Bandung yang sangat populer dan juga menjadi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi. Namun, gedung yang satu ini bukan hanya menjadi ikon kota semata, tetapi juga merupakan tempat yang memiliki sejarah yang sangat panjang yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Gedung ini dibangun selama 4 tahun mulai dari tanggal 27 Juli 1920 dan selesai pada bulan September 1924. Gedung ini dibangun oleh 2.000 pekerja dan juga melibatkan 150 orang pemahat yang berasal dari berbagai kawasan di sekitar Bandung. Pada awalnya, gedung sate ini bernama Government Spengeven yang dirancang untuk pusat pemerintahan karena pada saat itu Hindia Belanda akan membangun sebuah kompleks perkantoran. Pada mulanya akan dibangun 17 gedung, namun yang terrealisasi hanya 3 bangunan dikarenakan adanya krisis ekonomi pada saat itu yang diakibatkan oleh Perang Dunia Pertama. Disebut gedung sate karena gedung ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu terdapat ornamen 6 tusuk sate di atas menara sentral, di mana 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden, yaitu biaya yang dipakai untuk membangun gedung ini pada saat itu. Pada awalnya, gedung sate ini menjadi gedung yang digunakan untuk aktivitas Departemen Lalu Lintas dan juga pekerjaan umum. Hingga pada tahun 1980, gedung ini beralih fungsi menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan juga menjadi tempat wisata yang banyak sekali dikunjungi. Nah, tadi kan kita sudah kunjungan ke gedung sate. Kira-kira sekarang kita lagi di mana nih? Nah, sekarang kita lagi ada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Penasaran apa aja yang kita lakuin di sini? Ayo ikuti perjalanan kita. Bandung memiliki sebuah museum yang dahulu menjadi saksi bisu prajurit Siliwangi bersama rakyat Jawa Barat berperang mempertahankan daerahnya. Museum Mandala Wangsit Siliwangi ini dahulu pernah menjadi markas militer dan menjadi sasaran utama serangan Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Museum ini menyimpan koleksi aneka jenis senjata tradisional seperti kujang, kelewang, pedang bambu, dan juga keris. Museum ini juga menyimpan pakaian-pakaian yang pernah dipakai oleh para pejuang pada saat itu yang mempertahankan Jawa Barat. Museum ini juga menyimpan aneka senjata api dengan berbagai ukuran yang digunakan dalam masa peperangan.
Museum ini juga menyimpan meja dan kursi yang pernah digunakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dalam merapat untuk mempercepat pencetusan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Benda-benda yang disimpan di museum ini diletakkan berdasarkan urutan kronologis, mulai dari fase kemerdekaan, detik-detik kemerdekaan, sampai pada pasca kemerdekaan. Selain menyimpan barang-barang dan senjata, museum ini juga menyimpan foto-foto yang menampilkan suasana pada masa peperangan pada saat itu. Museum ini juga menyimpan uang yang digunakan sebagai alat dalam kegiatan perekonomian dari masa ke masa yang pernah digunakan di Indonesia. Museum ini juga menampilkan bagaimana terjadinya peristiwa heroik warga Bandung pada peristiwa Bandung Lautan Api. Dan museum ini pun menyimpan foto-foto Panglima Divisi Siliwangi yang pernah menjabat dari masa ke masa pada saat itu. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami.